Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Aries? Oke, ini denganmu untuk energi dalam waktu dekat ya. Semoga banyak kabar baik. Gimana tahun barunya lancar ya? Selamat tahun baru untuk teman-teman yang merayakan ya lur ya. Nggak terasa ternyata sudah berganti tahun. Oke. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman Aries? Oke, seperti biasa, ini adalah general reading atau pembacaan secara umum. Energi banyak orang yang dibacakan ya. Oh ya, jika mau berkonsultasi silahkan di chat ke nomor WA tersebut ya. Ini sudah ada nomornya, sudah ditulis gede. Kadang tuh saya bingung gitu, ada aja orang yang komen, "Mas, nomor WA-nya mana?" gitu. Heran juga saya mah. Udah segede itu tulisannya masih aja ditanyain. Oke lur, seperti biasa kita modenya belak-belakan apa adanya ya. Baik dan tidak baiknya apapun itu akan saya sampaikan demi kebaikanmu ke depannya, dan termasuk hal-hal yang harus kamu waspadai dan harus kamu hindari supaya kamu terhindar dari hal yang tidak baik. Oke, Aries, Aries, Aries. Hmm. Oke, energimu cukup bagus, cuman ada hal penting juga harus ku sampaikan di sini ya untuk teman-teman Aries. Wow. Oke, saya akan bahas dulu seperti biasa untuk masalah keuangan kamu terlebih dahulu ya. Untuk masalah uang ya, ini ada energi. Cuman gini ya, kalau kamu ngerasain aja sih, kalau nggak ngerasain ya santai aja ya. Dan apabila yang disampaikan ini nantinya kamu ngerasain ke depannya, jadi simak aja baik-baik ya lor ya. Oke. Di sini saya ngerasain sebagian di antara kamu, tidak semua dari Aries, cuman ada beberapa aja sih di antara Aries ini yang sedang bermasalah karena uang ya. Ada di antara kamu sedang ribut dengan pasangan, atau mungkin ada sebuah kekecewaan ya, mungkin karena ketidakjujuran dari temanmu atau pasanganmu atau siapapun itu di luar sana. Saya ngerasakan ada sesuatu kecewa di sini ya di antara kamu gitu loh. Ya mungkin uangnya dipakai terus janji-janji doang, atau mungkin uangnya dilarikan kemana nggak jelas gitu ya. Dan juga di sini ada ketidakjujuran untuk masalah uang ya. Sebagian di antara Aries ada juga yang mungkin sedang ribut sama pasangan ya, karena itu tadi sih nggak jujur aja sih masalah uang gitu loh ya. Dan juga ada di antara kamu mungkin yang saat ini, maaf nih ya untuk yang punya pasangan, tidak semua dari Aries ya, ini kalau kamu ngerasain aja sih ya, kalau nggak ngerasain santai aja. Saya ulangin lagi, di sini ada yang bermasalah ya, itu yang ya mungkin sedang ribut ya beberapa waktu kemarin, sampai saat ini pun kayak lagi dongkol aja sih gitu sama pasangan sendiri gitu loh ya. eh dan juga ada sebagian di antara kamu yang sedang berjuang seorang diri ya, padahal kamu punya pasangan, cuman ada Aries ini yang sedang berjuang seorang diri. Ya sabar ya lur ya, mau gimana lagi, karena ya sulit sih gitu ya, logikanya sih yang harusnya kamu itu dinafkahi, ini malah nafkain gitu loh ya. Jadi kedepannya ini untuk masalah uang agak sensitif kedepannya, jadi lebih kepada hati-hati ya dalam masalah uang ini yang terkait dengan orang-orang yang di sekitarmu ya. Ini agak sensitif gitu loh. Karena apa? Sebagian di antara kamu ini nantinya juga ini ke depannya ya, kamu bisa kayak tahu sifat orang ya. Mungkin saat ini ada yang sudah ngerasa, oh ternyata dia ini begini loh gitu, hanya karena uang gitu. Karena ya sebenarnya em, karena uang itu kita bisa tahu sih sifat orang gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya kedepannya sih apabila ya misalnya nih ada yang meminjam uang kamu nantinya,
Saya nggak tahu siapa. Saranku sih jangan terlalu memaksakan diri ya. Artinya kalau memang yang kamu punya saat ini pas-pasan untuk hidup kamu, ya jangan memaksakan diri lah gitu. Gitu. Ibaratnya jangan sampai cari pinjaman ke sana ke sini hanya untuk membantu seseorang ini gitu ya. Gitu. Karena ya kamu sendiri apa ya, sebagai di antara Aris ini kan sedang berjuang banget untuk masalah ekonomi atau finansial. Mungkin ada yang sedang pengeluarannya lumayan di bulan ini gitu, apa mungkin di awal Januari pengeluarannya lumayan, ya lumayan deh gitu ya, karena kebutuhan bla 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 dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi please, ini agak sensitif sih masalah uang. Contohnya sensitif masalah uang ini bisa ribut dengan saudara sendiri hanya karena warisan contohnya, atau mungkin bagi-bagi apa gitu yang terkait masalah uang gitu ya. Atau mungkin kamu ada kerjasama sama orang atau teman, misalkan kamu jualin barang atau tanah atau rumah atau properti, terus ya eh masalah pembagian. Nah, ini kalau nggak ngati-ngati ini bisa ribet loh sama sesama teman sendiri, kayak gitu loh. Jadi ya itu aja sih pesanku ya ke depannya untuk Aries, hati-hati aja sih masalah uang gitu. Mengenai boros dan tidak ya kembali ke pribadi masing-masing sih ya, logika sederhana aja. Kalau kamu bisa hemat ya kamu bisa punya uang, artinya bisa stabil gitu. Cuman kalau tergoda hawa nafsu ya artinya bawaannya pengen belanja 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 nih, tak kasih saya ingetin sedikit dulu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang kamu beli nih dalam minggu ini, ya coba cross check dulu ya, di cross check ulang kira-kira yang kamu beli ini bermanfaat nggak gitu. Kalau sifatnya kurang bermanfaat atau hanya karena diskon mungkin, ya nanti dulu deh gitu. Karena jujur ya, masalah keuangan di sini kedepannya nggak menentu loh. Ya hari ini kamu lancar, besok belum tentu gitu ya. Jadi itu aja sih pesanku, hati-hati aja di situ, oke? Okay? Ntar ya. Nah, kemudian untuk Aries, kedepannya juga harus lebih sabar mengenai lingkungan, situasi, keadaan ya. Nah, ini tak kompletin sekalian deh. Karena kedepannya Aries ini emosinya nggak stabil nih. Oke, emosi kamu nggak stabil gitu. Jadi kamu harus waspada tentang hal itu. Dan juga overthinkingnya, sekali lagi masalah overthinking ini harus kamu perhatikan gitu. Nah, kemudian apabila nanti kedepannya kamu merasakan atau diajak kerja sama seseorang, atau mungkin ada yang baik sama kamu, dalam arti seperti nawarin sesuatu yang sifatnya ngiming-iming gitu loh ya. Jadi apa ya, di sini saya ngerasakan ada sesuatu hal nantinya si Aries ini harus benar-benar menganalisa ulang ya, harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan ya. Ini masih ada sangkut paut masalah uang itu tadi. Satu contoh nih, ketika kamu misalnya nih ada teman-teman Aries mungkin planningnya mau ngambil pinjaman ya, uang gitu ke bank atau kemana, atau mungkin ada yang mau kredit kendaraan nih contoh ya. Ya saranku, kamu ya sebenarnya bebas sih ya, lu mau minjem apa-apa tuh urusan pribadi masing-masing. Akan tetapi di sini saya mau ngasih pesan gitu loh. Artinya harapan saya, apa yang akan kamu ambil tindakan ataupun langkahmu ini bisa pas supaya nggak terjadi penyesalan gitu loh. Ya ini penting untuk di cross check ulang ya. Kalau misalnya kamu ngambil sebuah pinjaman uang bla 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 atau pengajuan lah mungkin ya, karena untuk contohnya untuk usaha atau sesuatu yang bermanfaat, yang sangat bermanfaat ya, bermanfaat dan sangat bermanfaat itu agak beda sedikit gitu. Jadi ya oke gitu ya. Akan tetapi yang perlu diwaspadai di sini adalah kondisimu nih saat ini gitu. Atau mungkin kamu cross check dulu perjalananmu 2 bulan ini gitu. Di November Desember gimana, kemudian di awal Januari ini gimana, itu kamu cross check dulu. Yang harus di cross check adalah pemasukan kamu di situ ya, pendapatan kamu. Jangan sampai
kamu tergiur dengan tawaran, misalkan nih hutangmu udah mau clear ya, udah mau lunas nih, nggak tahu salesnya datang nih nawarin lagi, dipermudah lah bahasanya dan sebagainya, digedein lagi lah hutangnya, mau minjem berapa bebas bla bla bla, contohnya. Ya saranku jangan tergiur gitu. Kalau memang kamu nggak ada plan yang benar-benar eh, terdesak banget, jangan deh gitu ya, daripada nanti ke depannya kamu ngos-ngosan lagi. Karena apa? Yang namanya hutang adalah beban. Ketika orang meminjam ya hutang, itu udah pasti harusnya sudah tahu, oh aku punya beban nih nantinya. Ada juga resiko gagal bayar di situ. Ada resiko kita akan capek dikejar-kejar, ditagih kan gitu ya. Ya harusnya si orang yang meminjam ini udah paham tentang hal ini. Jadi kalau misalkan minjam ya nanti ke depannya jangan ngeluh tentang ini. Kalau ditagih ya nggak usah marah gitu loh. Ini contohnya ya. Nah, itu jadi ke depannya planningmu harus lebih di cross check ulang lagi. Saranku sih cross check ulang ya, jangan buru-buru, jangan terbawa nafsu deh, serius. Ya, saya khawatirnya nanti kamu terlena ya, atau mungkin terlena dengan tawaran yang masuk sama kamu sehingga nggak kamu pikir ulang ya, menurutmu ini bagus atau mungkin menurutmu ini sebuah peluang ya, tanpa kamu teliti lagi, nanti ke depannya nih kamu bisa seok-seok gitu loh kalau nggak ngati-ngati lo ya. Ya gitu. Jadi perkara dirimu mau minjem nggak minjem itu urusan pribadi masing-masing. Tetapi di sini aku hanya ngasih pesan ya, gitu loh. Nanti tolong dianalisa lagi ya mengenai itu. Oke, saya akan santai kita readingnya. Saya coba untuk santai mungkin. Nah, kedepannya juga di sini mengenai lingkungan tadi ya, kembali ke masalah lingkungan atau mungkin kondisi, situasi atau keadaan yang saya sebutkan di awal tadi. Di sini kamu harus lebih sabar ya, karena nggak tahu nih kayaknya kedepannya ini ada aja hal-hal yang bikin kamu esmoni, emosi gitu loh ya. Hal-hal yang memancingmu gampang marah nih, ya. Emosi itu hal yang wajar, manusiawi, normal, yes. Akan tetapi jangan sampai over ya, jangan sampai menjadi emosional. Ini yang bahayanya di situ. Ya, emosi wajar, emosional yang berlebihan ini loh yang nggak wajar. Ini nanti bisa membahayakan dirimu sendiri. Nah, kayak gitu. Kemudian pesanku lagi di sini ke depannya hati-hati dengan kekecewaan. Nah, makanya nantinya ke depannya ini apabila yaitu tadi ya entah itu kerjasama, tawaran atau hal-hal apapun itu, tolong deh dianalisa lagi gitu loh. Ya. Hmm. Kemudian di ini mungkin ntar ya, masuk ke 4 atau 5 hari atau mungkin 6 hari ke depan, ini ada sesuatu yang baik sih. Cuman saya nggak tahu secara pasti ya hal baik ini apa gitu loh. Kayak gitu. Hal baik ini apa ya nanti dirasakan sendiri. Semoga hal baik ini sesuai dengan apa yang kamu renungkan, sesuai dengan apa yang kamu doakan. Amin ya. Saya hanya bisa mendoakan loh ya. Semesta yang menentukan. Karena itu tadi kita nggak bisa melawan hukum alam. Kita nggak bisa melawan ketentuan alam semesta ini. Ya. Kalau misalnya kamu diberi ujian atau cobaan hidup A misalnya, ya kita nggak bisa nolak gitu. Ya. Harus kita hadapi. Gitu. Kita harus sabar melewatinya. Kita nggak bisa melawan hukum alam itu. Ya. Nah, hal yang penting di sini itu tadi ya. Di sini bukan hanya tentang emosional, tapi mengenai hawa nafsu juga. Ya, hawa nafsu ini harus diperhatikan. Terutama ini yang sangat penting adalah untuk Aries yang belum menikah ya. Maaf ya. Di sini godaan nafsu ini cukup tinggi. Ya, ya zaman sekarang mungkin pacaran nggak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan pacarannya ibaratnya mau tidur bareng-bareng sama temen tuh aman gitu loh, nggak begitu aneh-aneh gitu ya. Karena zaman sekarang ini kan udah ekstrim gitu ya. Ibaratnya pacaran lebih dari kata ciuman atau mungkin sampai ke hubungan intim itu kan udah kayak
kacang goreng. Ya, ya jadi saranku ini yang harus kamu perhatiin gitu loh. Ya, ya nanti ya gimana ya, jangan sampailah karena kenikmatan sesaat dirimu mengorbankan segalanya lur gitu. Saya di sini hanya sekedar mengingatkan, ya kembali lagi ke diri masing-masing nantinya. Ya, baik dan tidak baiknya kehidupan itu ya kamu sendiri yang menentukan gitu loh. Siapapun orang di luar sana hanya mampu memberikan sebuah nasihat. Baik dan tidak baiknya nasihat itu ya kamu sebagai sang penerima nasihat yang menentukan gitu loh. Kalau menurutmu baik, mau kamu ikuti silahkan. Kalau enggak juga silahkan. Kan gitu ya. Di sini saya khawatir aja nanti hawa nafsunya ini memuncak, ya sampai kebablasan. Ya jangan, ya semoga nggak terjadi sih. Saya khawatirnya nanti belendung duluan. Nah ini jadi masalah besar nih, gitu loh. Jadi yang harus diingat, janganlah sampai kayak gitu loh ya. Jangan sampai hanya karena nafsu sesaat, kenikmatan sesaat, mengorbankan segala sesuatunya. Karena apa? Dampaknya bukan cuma dirimu sendiri, tapi pihak keluarga. Nanti pasti kena dampaknya. Nah, jadi masalah itu nanti tolong di apa ya? Direnungkan saja gitu. Tak minum dulu bentar. Oke, jadi untuk masalah karir di sini, ya ini sebagian di antara Aries nih capeknya nih lebih kepada mental ya. Kalau aku rasakan capek mental nih kayak gitu. Karena itu tadi lingkungan ya, seperti yang gue bahas di awal tadi, ini terkait masalah lingkungan juga gitu. Ya nanti sebisa mungkin untuk sabar ya di sini ya Lur ya, sabar banget gitu. Ya saya yakin kamu bisa kok gitu ya. Walaupun orang di luar sana mungkin mengenal si Aries ini orangnya temperamen, emosional lah, ya mungkin cemburunya over bla bla bla. Ya namanya manusia pasti punya sifat-sifat itu. Tapi kan di sisi lain tetap ada juga sifat baik dalam diri manusia itu kan gitu ya. Kemudian di sini untuk masalah karir, kuncinya clue ya, tak kasih clue. Satu, jangan gegabah. Yang kedua, koreksi apapun itu. Ya, misalkan kamu selesai kerja nih, usahakanlah untuk mengkoreksi pekerjaan kamu. Kayak gitu. Kenapa? Saya khawatirnya di sini ada Aries ini yang nggak fokus kerja. Di tempat kerja itu pikirannya di luar, dirinya di ruangan kerja, tapi pikirannya keluar nih. Ini yang harus kamu perhatikan gitu loh. Kenapa? Saya khawatirnya kerjaan kamu berantakan, mungkin bisa jadi salah input, salah hitung, begitu kena audit, ya udah kacau, kan gitu. Jadi pesanku, ya kalau jamnya kerja, ya udah fokusin deh pikiranmu ke situ. Pikiranmu yang lain-lain yang di luar, mau masalah rumah, mau masalah cinta, rumah tangga itu nanti gitu loh. Kamu fokusin dulu di sini. Karena apa? Ini juga penting kan? Pekerjaan adalah penting, itu sumber rezeki kamu di situ. Kalau sumber ini bermasalah, nanti dampaknya kemana-mana. Di luar kamu sudah banyak masalah, ditambah kerjaan pula. Kan makin, ya jangan sampai lagi gitu ya. Saya coba untuk menyadarkan aja sih di sini, ngingetin gitu loh. Ya saya khawatir aja nanti ke depannya terjadi sesuatu yang nggak enak. Ya kalau bukan dirimu sendiri yang nyadarin, siapa lagi coba, ya kan? Jadi itu ya nanti ini untuk teman-teman ya, semuanya sih di dalam bidang kerja apapun ya, mau usaha kayak mau bisnis, itu jangan gegabah sih pesanku ya. Makanya tadi saya ada ke distract tentang masalah pinjaman dan sebagainya gitu. Itu termasuk juga. Kuncinya itu tadi, keluhnya jangan gegabah dulu gitu. Dan juga cross check ulang atau koreksi lagi apa yang kamu sudah kerjakan di sini. Ya, yang jelas sih kalau kamu bisa sabar, bisa menenangkan dirimu dan kamu bisa fokus ke titik-titik dalam hidup. Artinya titik hidup ini adalah waktunya kerja. Ya udah, pikiran dirimu ya di situ gitu. Jangan keluar jauh-jauh deh. Ya. Oke. Nanti kalau udah selesai kerja, pulang ke rumah, luangkan waktu dulu, istirahat dulu, baru nanti mikirkan hal-hal yang lain. Ya, waktunya tidur ya tidur gitu loh.
ini hanya sekedar masukan aja. Sorry ya, di sini saya bukannya menggurui, enggak loh ya. Saya hanya sekedar sharing aja sih. Saya coba untuk seakan-akan ngobrol aja sih sama kamu di sini gitu loh. Ya Lur ya. Kenapa ya? Ya saya ya kayak gini sih, setiap grading saya berusaha untuk memberikan warning-warning hal-hal yang mungkin harus kamu perhatikan supaya nggak kebablasan. Ya ingat aja yang sudah-sudah gimana kan gitu. Ya kembali lagi mengenai orang di sekitarmu, entah itu orang yang toksik lah, orang yang nggak suka sama kamu, bla 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 bla. Ya pesanku, jangan terlalu diambil hati aja gitu. Ya, karena ya gimana ya, namanya orang toksik ini kan, atau si penjilat ya, atau bermuka dua, atau mungkin mukanya 10 ini, manusia sejenis-jenis kayak gitu, itu hampir di setiap kerjaan tuh ada lur. Ya, kemudian di sini itu tadi masalah langkah, itu tadi keputusan, tindakan, langkahmu harus kamu pikirin. Apabila mungkin ada di antara kamu yang nggak betah nih ya kerja, ya sebenarnya manajemennya oke gitu ya, cuma itu tadi lingkungannya gitu, mungkin ada yang parah banget sifatnya, yang suka dia depan kamu aja baik, di belakang kamu jelek-jelekin ke sana ke sini gitu, atau nyebarin isu yang nggak jelas dan sebagainya. Ya kalau kamu kalah ngadepin orang kayak gitu hanya karena ada orang yang seperti itu, terus kamu memutuskan berhenti kerja, ya kamu mau pindah dimanapun tempat kerja pasti akan ketemu lagi manusia jenis kayak gitu loh. Jadi saran gue sih nggak usah mundur, karena kan apa, kamu benar kan kamu nggak salah gitu. Yang salah kan mereka yang nggak paham tentangmu. Terus kamu mundur gitu aja, ya lucu deh gitu loh. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Yang ada kamu ketemu dengan hal-hal seperti itu lagi, kamu nggak ada power menghadapinya. Jadi saranku di sini, sabar dulu. Coba berpikir lebih luas lagi. Orang yang nggak suka sama kamu, itu kan yang punya masalah itu sebenarnya mereka, dia, bukan kamunya gitu. Logika aja. Kan gitu. Kalau misalkan kamu dijelek-jelekin nih, diomongin ke sana ke sini sama satu orang ini, ya kamu tinggal tunjukkan aja sama lingkungan kamu nggak kayak gitu. Kamu waktunya kerja-kerja, kerjaan kamu beres, kamu nggak pernah ini itu sama orang, udah diam aja. Toh ya juga nanti mereka-mereka itu akan menilai dengan sendirinya. Kalau fakta itu terbalik, ya orang itu akan jatuh sendiri. Artinya, misalkan ada orang jelekin kamu nih, bla 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 bla, sama ya teman-teman yang lain kan gitu. Cuman kan namanya manusia itu kan berpikir, melihat dan menilai. Ya, satu nih yang suka ngegosip contohnya. Nah, yang lain-lainnya ini kan punya pemikiran masing-masing gitu. Kalau perilaku kamu di sini tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan ini, ya lingkungan kan akan menilai. Oh ternyata si A ini yang salah. Itu pasti, keadaan hukum alam tuh nyata kok. Timbal balik itu ada. Jadi kamu nggak perlu uh, overthinking ya, atau nggak perlu cemas yang berlebihan gitu. Karena nggak tahu ya, saya ngerasain aja ada di antara Arisnya kayak bad mood aja, mau ngelanjutin kerjaan ini atau bisnis atau kerjasama atau apapun itulah misalnya. Ya. Ya, oke, jadi kayak gitu ya. Kemudian di sini saya akan bahas untuk asmara kamu. Mengenai Aries yang single ya. Aries yang single ini apa ya? Pernah nggak kamu? Ini kalau kamu ngerasain aja sih. Kalau nggak ngerasain santai aja ya. Saya merasakan beberapa di antara Aries ini merasa kok gagal terus ya dalam hubungan gitu loh. Why? Dengan ini semua ada apa? Ya punya hubungan mungkin nggak lama gagal, nggak lama gagal. Pengennya sih punya hubungan tuh langgeng, utuh gitu ya. Cuman ya kalau ada memang di antara kamu yang berada di situasi yang gue sebutkan ini, saya mau coba kasih sedikit aja masukan. Nanti sisanya kamu kembangin sendiri loh ya. Ini perlu yang namanya koreksi diri loh. Ya, maaf lah ya, saya bukannya jelekin atau lain sebagainya. Enggak, saya ngomong apa adanya sih ya. Ya untuk teman-teman yang sudah lama join ke sini mungkin udah paham lah ya. Saya mah kayak gini orangnya belak-belakan gitu. Koreksi diri. Ya mungkin selama ini nggak, tanpa disadari, entah itu dari apa yang dikatakan, diucapkan, atau mungkin cara berpikirnya ini yang masih kekanak-kanakan gitu. Ya, perlu yang dikoreksi. Dikoreksi itu diri sendiri deh mengenai sifat, sikap, atau perilaku gitu. Ya, mungkin terlalu ego lah atau apa, banyak hal.
Ya, masalah itu nanti direnungin aja dulu dan dikembangkan ulang gitu loh. Oke. Nah, jadi ya kedepannya sih hmm, sabar dulu sih ya, karena di sini saya ngerasain kayak sebagian di antara Aries ini ya nanti dulu ya untuk masalah asmara ya, karena lagi sibuk dengan dunianya sendiri nih gitu. Ya mungkin ada problem-problem tertentu dalam personal kamu di sini, kehidupan kamu ya. Jadi untuk membuka hati itu sepertinya nggak begitu semangat deh ya untuk sebagian Aries di sini. Ya, bagus sih kalau misalkan ada yang pada akhirnya sadar dengan diri sendiri, oh ternyata aku begini nih, terlalu emosi mungkin, terlalu ini atau apa bla bla bla. Dan satu hal lagi untuk Aries di sini pesanku sih, jangan gampang terhanyut ya. Ini serius loh, jangan gampang terhanyut dengan orang-orang yang mungkin menurutmu baik. Ya, oke. Dan selanjutnya adalah di sini eh sabar ya di antara kamu di sini, seperti ada yang pengen pergi nih dari hubungan gitu karena ya mungkin nggak kuat sama sikap pasangan ya. Yang ya gitu, gimana ya, emosionalnya itu loh ya, ada di sini sebagian di antara kamu itu menghadapi seorang pasangan ini, seorang pasangan Aries, emosi nih, emosionalnya nih, dan terkadang marahnya ini tanpa dasar, marah nggak jelas. Dan yang nggak enaknya lagi, ini sifat cemburunya nih kayak over gitu. Ya, cemburuan deh. Ya cemburu wajar sih, cuman kalau udah berlebihan kan nggak bagus ya. Posesif itu nggak bagus. Ya ini, karena itu tadi seperti yang sering saya bahas di setiap readingan, masalah sifat, sikap, perilaku itu sangat berbahaya kalau nggak dipahami. Gitu ya. Ya nanti jangan salahkan lah kalau seseorang itu pergi meninggalkan diri kita hanya karena mungkin sifat kita sendiri yang nggak kita pahami, yang hanya bisa menyalahkan sana sini tanpa lupa mengkoreksi diri. Ya namanya juga manusia, mengakui kesalahan tuh hal yang sangat-sangat sulit. Walaupun dirinya sudah salah ya, terkadang dengan diri sendiri pun berani berbohong, udah banyak manusia kayak gitu. Cuman ya mau sampai kapan kan kayak gitu? Membohongin diri sendiri mau sampai kapan? Ya kalau memang diri ini ada yang salah ya udah sadari, perbaiki, itu hanya itu kok. Toh ya juga nanti hal baik itu ya untukmu sendiri kan gitu loh. Jadi di sini untuk teman-teman Aries, sabar dulu ya. Saranku sih jangan karena mungkin hatimu lagi kurang enak saat ini ya, lagi nggak baik-baik aja, emosimu juga di sini naik turun karena ya mungkin lawan jenismu ini yang sifatnya agak sulit dipahami ya. Mungkin kurang dewasa juga di sini ya, masalah kurang dewasa nih renungkan sendiri-sendiri aja sih. Ini bisa Aries, bisa pasangan Aries ya, kurangnya kedewasaan di sini. Kayak gitu. Jadi pesanku sabar dulu, tenangkan dulu dirimu, jangan buru-buru ngambil keputusan. Walaupun mungkin perasaanmu sudah kayak dingin banget ya, mungkin udah kayak nggak betah banget, ya ada sih sebagian di antara kamu mungkin sudah kayak lost kontak pada akhirnya ya, bukannya apa ya, kayak males aja sih gitu ya. Lagi males nih ngadepin egonya dia mungkin ya, atau keluhan dia yang nggak ada habisnya, hampir yang gitulah ngeluh terus gitu ya. Jadi ya nanti kedepannya sih di sini ini keadaan ini bisa jauh lebih baik ya, gitu. Bisa mending lah nantinya, nggak separah ini lagi sih. Jadi saranku sabar dulu deh ya. Jadi keputusan apapun yang ada dalam pikiranmu saat ini dipertimbangkan lagi deh, daripada nanti nyesel ya. Kenapa ya, gitulah manusia itu kok lagi banyak pikiran, lagi emosi ya, itu pikirannya pendek gitu. Ibaratnya mau mutusin hubungan bisa dengan mudah banget, aku mau pergi aja nggak sanggup dengan kamu bla bla bla, ketika emosi. Cuman kalau udah emosi udah turun, hawa nafsunya udah meredam, posisinya sudah stabil lagi, udah positif lagi, alhasil apa? Ngerenung, ketika udah ngerenung, oh iya ternyata aku salah. Sadarnya telat. Kalau udah kayak gitu, apalagi kalau nggak penyesalan. Makanya penyesalan seringnya muncul di belakang. Ya karena itu tadi, keputusan yang dicampur adukkan dengan emosi dan ketidakstabilan diri, ya hanya akan menghasilkan hal-hal yang nggak baik gitu.
Ya, sesulit apapun sih hubungan kamu kembali ke pribadi kamu masing-masing ya. Karena ya kamulah yang tahu keadaannya, kamu yang merasakan juga. Keputusan juga ada di tangan kamu. Saya di sini hanya bisa sekedar memberikan masukan aja atau arahan. Oh, gambaran ke depannya nih kayak gini loh. Kalau kamu nggak hati-hati kan gitu ya. Nah, jadi sabar dulu deh, lewatin dulu 1 minggu ini, atau lewatin dulu 10 hari lah, 10 hari ke depan lah. Nanti kamu bisa lihat dulu keadaan di situ, perubahan hubungan kamu gimana, ada nggak gitu. Kalau emang ada perubahan, walaupun sedikit loh ya, walaupun sedikit, ya sabar dulu gitu. Ya, jangan buru-buru ngambil keputusan. Itu aja sih untuk teman-teman yang punya hubungan ya, Aries yang berpasangan gitu. Kalau untuk yang single mungkin lebih banyak kepada kayak ngenenangin diri lah gitu ya. Lagi kurang semangat nih untuk membuka hati, ya oke, itu bagus. Jangan, yang penting jangan terlena aja sih, jangan terlena, jangan gampang terhanyut dengan orang-orang yang mungkin menurutmu baik. Ingat, yang baik belum tentu juga baik. Ya, gitu lur. Oke, itu aja sih yang bisa aku kupas ya untukmu ya, untuk readingan minggu ini. Untuk kamu yang mungkin belum melihat video readingan full untuk energi dalam Januari, bisa kamu lihat di sudah ditayangin ya. Kamu cek aja di beranda channel ini yang khusus Januari 2025 itu sudah tayang. Kamu lihat aja dulu. Gitu, ini lanjutan aja gitu loh ya. Oke lir, sorry. Oke lur itu LUR itu artinya penggalan dari kata sedulur. Ya, kemarin ada tuh yang nanya kayak gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata ya mohon maaf ya, karena saya juga manusia biasa. Terima kasih untuk kamu yang sudah like video ini. Kebaikanmu walaupun hanya sekedar hal kecil, ya semoga semesta ini membalas dengan sebesar-besarnya kebaikanmu. Amin ya robbal alamin. Oke, bye-bye Aries. Jangan lupa jaga kesehatan nih, penting banget ya masalah kesehatan. Ini sangat-sangat penting, terutama kesehatan mentalmu. Ya, oke, bye-bye.